Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilen Marliani dengan nomor induk mahasiswa A1C020103, kelas C, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Nasrullah, Arif Nasrullah, LC, MHum, selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam, kali ini kita akan mempresentasikan mengenai syarat rukun wudhu dan sholat serta yang membatalkannya menurut Imam 4 mazhab. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan juga Imam Maliki. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai syarat wudhu. Syarat wudhu di sini ada dua, yaitu syarat wajib dan juga syarat sahnya. Syarat wajibnya yaitu berakal, balik, Islam, dan juga mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, serta terhindar dari hadas dan juga suci dari haid dan nifas. Yang selanjutnya yaitu menurut syarat sahnya. Syarat sahnya yang pertama yaitu meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua yaitu menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Dan yang ketiga yaitu tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun wudhu. Rukun wudhu menurut 4 imam berbeda-beda. Yang pertama kita akan membahas rukun wudhu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi ada 4 fardu wudhu. Yang pertama yaitu membasuh wajah. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Yang ketiga yaitu membasuh seperempat bagian kepala atau sebesar telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Menurut mazhab ini, niat merupakan sesuatu yang bukan menjadikan sahnya dalam berwudu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudu. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas rukun wudu menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki ada 7 rukun wudu. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat yaitu membasuh seluruh bagian kepala, selanjutnya membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dilakukan dengan tertib dan tidak terputus-putus. Menurut mazhab ini semua anggota wudhu digosok. Dan yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ada 6 fardu dalam rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat, selanjutnya membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, selanjutnya membasuh sebagian kepala, dan selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dilakukan dengan berurutan sesuai apa yang ditetapkan dalam rukun dan bilangan wudhu. Niat menurut mazhab Syafi'i merupakan fardu yang harus dilakukan dalam berwudhu. Apabila tidak niat maka dinyatakan tidak sah. Selanjutnya yang terakhir yaitu wudhu menurut Imam Hanbali. Menurut Imam Hanbali ada 7 juga. Ada 7 fardu dalam rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kepala, dan membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir yaitu dilakukan dengan tertib dan muwalat atau berkesinambungan. Maka setiap rukun wudhu tidak boleh terjadi jeda atau kesenjangan waktu antara anggota wudhu yang pertama sampai selanjutnya, sehingga membuat keringnya air bekas wudhu. Nah, ini salah satu contoh yang tadi yang telah kita lihat mengenai rukun wudhunya dalam membasuh
sebagian kepala menurut Imam Hanbali tadi dan juga Imam Syafi'i. Dan ini bahwa kita harus membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, dan juga yang ini membasuh kaki sampai ke mata kaki. Pastinya kita harus memperhatikan setiap rukun dalam berwudu agar wudu kita dapat diterima atau sah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi atau Imam Hanafi, satu, keluarnya segala sesuatu dari dubur atau kubul termasuk air mani. Yang kedua yaitu tidak sadarkan diri atau hilangnya akal. Yang ketiga yaitu tidur terkecuali menempelnya kedua pantat ke lantai. Nah, keempat yaitu tertawa yang berlebihan sampai menimbulkan suara dan gerakan di saat sedang melakukan sholat bagi yang balik dan orang di sekitarnya mendengar. Yang kelima yaitu bertemunya antara kulit perempuan dengan laki-laki tanpa ada penghalang. Yang keenam yaitu mengalirnya najis di badan. Maksudnya ini seperti darah dan nanah. Dan yang ketujuh yaitu muntah yang banyak, dan jika hanya sedikit maka tidak dinyatakan batal. Selanjutnya yaitu wudu yang membatalkan wudu menurut Imam Maliki, yaitu ada 7. Yang pertama keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua yaitu tidur yang nyenyak. Yang ketiga hilangnya akal. Yang keempat murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kelima yaitu tidak yakin jika sedang punya hadas. Yang keenam memegang kubul atau jakar menggunakan telapak tangan. Yang ketujuh yaitu menyentuh orang yang sudah balik dengan sengaja. Yang ketiga yaitu sesuatu yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, baik sesuatu yang sering dikeluarkan atau sesuatu yang sering terjadi atau yang jarang terjadi, dapat berupa batu kecil, darah, cacing dan sejenisnya. Dan yang kedua yaitu tidur, tetapi tidak termasuk tidur yang kedua pantatnya menempel ke alasnya. Menurut Imam Syafi'i ada 2 alasan sebab tidur dapat membatalkan wudhu, yaitu hilangnya suatu pemikiran, kesadaran atau hilangnya akal, dan terdapat hadis Rasulullah yaitu yang berbunyi dua mata itu talinya dubur. Dubur akan terbuka ketika kedua mata tertidur. Dan yang ketiga yaitu tidak sadarkan diri atau yang disebut dengan hilangnya akal. Ini baik yang ditimbulkan karena meminum sesuatu yang memabukkan atau karena sakit seperti kesurupan, sihir, gila atau anyar. Dan juga dapat disebabkan karena meminum obat yang dapat menghilangkan akal. Yang keempat yaitu bersentuhannya perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Menurut mazhab ini ada 3 mahram. Yang pertama yaitu mahram karena adanya hubungan darah. Yang kedua yaitu mahram adanya akad pernikahan seperti nenek, bapak mertua, ibu mertua. Dan yang ketiga yaitu mahram adanya hubungan saudara rauda. Yang kelima yaitu dengan telapak tangan memegang kemaluan manusia meskipun kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Yang keempat yaitu sesuatu yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Hanbali. 1. Keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul tapi tidak termasuk air mani. 2. Tidak sadarkan diri baik karena mabuk, gila, anyan. Dan juga yang ketiga yaitu tidur, kecuali tidur dengan menempelnya kedua pantat ke lantai. Yang keempat yaitu bertemunya kulit perempuan dan kulit laki-laki yang bukan mahram, baik bersahwat maupun tidak bersahwat. Nah, yang kelima yaitu memegangnya fajrin manusia menggunakan telapak tangan tanpa adanya penghalang baik kubul maupun dubur. Nah, selanjutnya kita masuk pada syarat sholat.
Yang pertama yaitu kita mengambil secara garis besar. Yang pertama yaitu para imam atau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Imam Ash-Syafi'i sepakat bahwa sucinya tempat sholat merupakan salah satu kewajiban dan bahwa ia merupakan salah satu sahnya sholat. Yang kedua yaitu keempat imam mazhab yang telah saya sebutkan tadi sepakat bahwa menutup aurat dari pandangan hukumnya wajib dan bahwa ia merupakan syarat sahnya sholat. Yang ketiga yaitu mereka sepakat bahwa sucinya pakaian orang yang sholat merupakan syarat sahnya sholat. Yang keempat yaitu mereka sepakat bahwa suci dari hadas merupakan syarat sahnya sholat. Selanjutnya yang keenam yaitu mereka sepakat bahwa mengetahui waktunya masuk sholat atau munculnya dugaan kuat bahwa waktu sholat telah masuk merupakan syarat sahnya sholat. Kecuali Imam Maliki yang mengatakan bahwa syarat sah sholat merupakan sudah mengetahui waktu masuknya sholat, tetapi sedangkan dugaan kuat itu bukan termasuk syarat sahnya sholat. Yang ketujuh yaitu mereka sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Mengenai menghadap kiblat, yang ketujuh tadi yaitu terdapat firman Allah yang berbunyi, "Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah", yang artinya dan dimanapun kamu berada berpalinglah ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun sholat menurut empat imam mazhab. Yang pertama yaitu rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi ada 18 rukun sholat. Yang pertama yaitu membaca takbir di awal sholat. Yang kedua yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah lalu membaca surah pendek dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membaca surah pendek dengan mengutamakan membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima yaitu menempelkan kening dan hidung pada saat sujud. Yang keenam yaitu gerakan yang berada pada sholat dilakukan secara berurutan. Yang ketujuh yaitu setiap rukun harus tumanina atau berhenti sejenak. Yang kedelapan yaitu duduk tasyahud awal. Yang 9 yaitu membaca tasyahud awal. Yang 10 yaitu segera berdiri setelah membaca tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Yang 11 yaitu dan saat duduk tasyahud akhir sebelum salam. Yang ke-12 yaitu salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sebagai akhir sholat. Yang ke-13 yaitu pada 2 rakaat sholat subuh seorang imam mengeraskan suaranya. Yang ke-14 dan pada 2 rakaat sholat maghrib dan isya meskipun itu dilakukan secara qadha. Dan yang ke-15 yaitu memelankan suara pada sholat zuhur dan asar tetapi tidak pada 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Yang ke-16 yaitu dalam sholat witir membaca doa kunut. Selanjutnya yang ke-17 yaitu dalam sholat id melakukan takbir. Dan 18 yang terakhir yaitu dalam sholat berjamaah mendengarkan imam dan diam. Selanjutnya 2. Rukun sholat menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki ada 14 rukun sholat. Yang pertama yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri di saat melakukan sholat fardu, membaca surah Al-Fatihah. Saat membaca surah Al-Fatihah dilakukan dengan cara berdiri dan membungkuk pada waktu sholat dengan meletakkan tangan pada lutut atau yang disebut dengan rukuk. Lalu berdiri dari rukuk, selanjutnya berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau yang disebut dengan sujud. Selanjutnya yaitu duduk iftiraq,
lalu salam, duduk ketika salam, berhenti sejenak atau disebut dengan tumakninah, terus i'tidal dari rukuk dan sujud dan dilakukan secara teratur. Yang ketiga yaitu rukun sholat menurut Imam Syafi'i. Rukun sholat menurut Imam Syafi'i ada 13. Yang pertama yaitu niat, yang selanjutnya yaitu takbir bagi yang mampu berdiri pada sholat fardu, dan selanjutnya yaitu membaca surat-surat Al-Quran, lalu membungkuk pada waktu sholat dengan meletakkan tangan pada lutut atau yang disebut dengan rukuk, i'tidal dengan keadaan berdiri, dan berhenti sejenak atau yang disebut dengan tumaninah, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau yang disebut dengan sujud. Selanjutnya yaitu duduk i'tiraf dan tumaninah, membaca tasyahud atau tahiyat, terus duduk tasyahud, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan berurutan pada setiap rukunnya. Yang terakhir yaitu rukun sholat menurut Imam Hanbali atau mazhab Hanbali. Menurut mazhab ini ada 14 rukun sholat. Yang pertama yaitu takbir, lalu berdiri sesuai kemampuan dalam sholat fardu pada setiap rakaat, membaca surah Al-Fatihah, lalu membungkuk dengan meletakkan tangan ke lutut atau yang disebut dengan rukuk, lalu i'tidal, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau yang disebut dengan sujud, duduk i'tiraf, berhenti sejenak atau yang disebut dengan tumanina di tiap-tiap rukunnya, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat atau tasyahud, terus membaca sholawat Nabi, selanjutnya yaitu salam menoleh ke kanan dan berurut. Selanjutnya yaitu perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama yaitu berkata, sedikit-dikitnya berkata 2 huruf meskipun tak bermakna. Tapi imam mazhab berbeda pendapat mengenai berbicara karena tidak sengaja atau lupa. Tidak ada bedanya antara berbicara atau berkata dikarenakan lupa atau dengan disengaja. Menurut 2 imam mazhab yaitu Imam Hanafi dan juga Imam Hambali. Menurut kedua mazhab ini yaitu tetap menjadikan batalnya sholat apabila berbicara baik yang disengaja ataupun karena lupa. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, perkataan jika hanya sedikit baik karena lupa ataupun disengaja itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua yaitu semua perbuatan atau tindakan yang dapat mengubah atau menghilangkan bentuk sholat. Mengenai perkara ini seluruh mazhab menyepakati akan perkara ini. Yang ketiga yaitu minum dan makan. Semua mazhab setuju bahwa minum dan makan dapat membatalkan sholat. Namun beberapa mazhab berpendapat berbeda mengenai kadar makanan dan minuman yang dilakukan pada saat sholat sehingga dapat menyebabkan batalnya sholat. Menurut Hanafi atau mazhab Hanafi, kegiatan minum dan makan meskipun sedikit ataupun banyak, tidak sengaja maupun disengaja, semuanya tetap dapat membatalkan sholat walaupun hanya sedikit air dan sedikit roti. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat setiap minuman maupun makanan yang setelah sampai ke kerongkongan dan perutnya seseorang yang sedang sholat, meskipun sedikit atau banyak bisa menjadi batalnya sholat jika dilakukan sengaja dan mengetahui hukumnya. Apabila dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengetahui hukumnya, maka dinyatakan sholatnya tidak batal apabila yang dimakan hanya sedikit. Sedangkan pendapat Imam Hanbali dapat membatalkan sholat apabila minum dan makan banyak, meskipun tidak secara kebetulan atau secara kebetulan. Lain halnya apabila sedikit. Jika dilakukan dengan tidak secara kebetulan, maka sholatnya batal. Tetapi jika dilakukan secara kebetulan,
maka sholatnya tidak dinyatakan batal. Yang keempat yaitu apabila hadas datang, baik hadas kecil maupun hadas besar. Semua mazhab sepakat mengenai hal ini, kecuali mazhab Hanafi. Jika datang hadas sebelum salam atau ketika tasyahud, tidak dinyatakan batalnya sholat. Yang terakhir yaitu tertawa yang berlebihan. Semua mazhab menyetujui atau menyepakati kecuali Imam Hanafi. Demikian presentasi dari saya. Semua kekurangan datang dari saya dan semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.